Termostat adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai pengatur temperatur suhu atau dengan kata lain sebagai otomatis yang mengatur kapan mesin akan bekerja dan kapan akan mati. Semua jenis pendingin biasanya juga menggunakan termostat untuk mengatur suhu, seperti pada AC atau yang sering kita sebut termistor. Termostat di sini menggunakan sensor yang di dalamnya terdapat gas yang bisa berubah apabila didinginkan. Nah, untuk sensor yang kedua yaitu limit switch. Kita mungkin mengetahui bahwa kulkas dapat menghidupkan lampu bila ditutup dan akan mematikan lampu bila terbuka. Alat yang digunakan untuk membuat hal seperti itu adalah saklar sentuhan. Maksudnya adalah saklar tersebut akan aktif bila terkena sentuhan pada bagian yang perlu disentuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sensor termostat dan limit switch yang terdiri dari prinsip kerja dari termostat itu sendiri dan prinsip kerja dari limit switch itu sendiri. Yang pertama adalah sensor termostat. Sensor termostat adalah suatu perangkat yang dapat memutuskan dan menyambungkan arus listrik pada saat mendeteksi perubahan suhu di lingkungan sekitarnya sesuai dengan pengaturan suhu yang ditentukan. Dan prinsip kerja dari termostat adalah sensor suhu dalam termostat mekanik terdiri dari dua keping logam yang tertutup bersama. Setiap jenis logam memiliki tingkat pertumbuhan yang berbeda ketika dipanaskan dan didinginkan. Yang mengontrol suhu termostat, ketika Anda mengatur suhu pada termostat mekanik, panas dikontrol ketika kekuatan suhu menunggu mencapai titik setel, maka pemanas akan dimatikan. Pemanas akan terbalik sekali lagi ketika suhu kamar turun di bawah suhu yang diatur dalam siklus yang berulang. Karena termostat mekanik tepat dalam 2 dan 5 derajat tergantung pada model yang diterjemahkan menjadi perubahan suhu beberapa derajat. Yang kedua adalah limit switch. Limit switch adalah salah satu perangkat elektromekanis yang memiliki fungsi utama untuk menonaktifkan aliran apabila telah tercapai suatu limit tertentu maupun sebaliknya. Secara pengertiannya, secara simpelnya, limit switch adalah mempunyai tuas akukator sebagai pengubah posisi kontak terminal dari keadaan on ke off ataupun dari off ke on, sebaliknya seperti itulah. Prinsip kerja dari limit switch adalah limit switch dasar atau prinsip kerja limit switch ini akan mengaktifkan apabila tombol pada batas atau daerah yang telah disetting sebelumnya sehingga terjadi pemutusan pada suatu rangkaian. Fungsi sebaliknya juga dapat digunakan untuk menghubungkan rangkaian dan mengatur dengan keadaan atau kondisi tertentu. Itu fungsi dari limit switch dan prinsip kerja limit switch seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram blok pada sistem kontrol lemari es. Yang pertama adalah sistem kontrol closed loop. Sistem kontrol closed loop ini banyak digunakan karena keluaran dapat terkontrol. Pada peralatan listrik sehari-hari, sistem ini digunakan pada lemari es. Sistem kontrol lemari es digambarkan pada diagram berikut. Bisa kita lihat di PowerPoint diagram sistem kontrol lemari es. Dari diagram di sini, masukan berupa setting suhu yang dilakukan dengan memutar selektor tingkat kedinginan. Suhu keluaran akan dideteksi oleh umpan balik yang berupa sensor suhu.
Jika suhu tidak sesuai dengan masukan seumpama saja lebih tinggi, maka ketidaksesuaian ini akan dilaporkan ke controller. Controller akan menghidupkan plan atau beban yang berupa kompresor. Saat kompresor hidup, suhu udara di dalam lemari es berangsur turun. Jika suhu keluaran sudah sesuai dengan masukan atau setting suhu, maka controller akan mematikan kompresor sehingga suhu udara tidak didinginkan lagi. Saat kompresor berhenti bekerja, berangsur-angsur suhu udara di dalam lemari es akan naik. Kenaikan suhu ini akan dideteksi oleh sensor suhu dan akan dilaporkan ke controller. Controller akan menghidupkan kompresor untuk mendinginkan suhu udara. Siklus tersebut akan terus berlangsung untuk menjaga suhu udara di lemari es tetap terjaga. Dari sistem kerja lemari es terdapat beberapa elemen kontrol antara lain. Yang pertama, masukan atau input, yaitu masuk ke setting suhu. Yang kedua, controller. Kontrol itu seperti termostat, kontrol termostat. Yang ketiga, plan atau beban. Itu masuknya kompresor. Yang keempat, keluaran atau output, itu suhu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkaian elektrik dari sebuah kulkas. Yang pertama, di sini terdapat sebuah input atau colokan. Di sini menerima input 220. Terdapat 3 kabel, plus, minus, dan juga ground. Grounding di sini tersambung dengan bodi pada mesin kulkas. Selanjutnya terdapat lampu dan limit switch. Lampu dan limit switch tersebut bekerja pada pintu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah ketika pintu dibuka, maka limit switch akan tersambung pada rangkaian sehingga lampu akan menyala. Ketika pintu ditutup, maka limit switch akan terbuka atau memutus rangkaian sehingga lampu akan mati. Selanjutnya di sini terdapat termostat sebagai sensor suhu, overload protector sebagai pengaman dari rangkaian apabila terjadi kelebihan ampere atau panas yang berlebih pada kompresor. Selanjutnya ada kompresor sendiri dan juga ada relay BTC termostat. Rangkaian ini berjalan ketika termostat berperan sebagai sensor suhu memberikan perintah kepada BTC termostat, maka BTC termostat akan mengaktifkan kompresor. Termostat ini bekerja ketika suhu pada kulkas di bawah atau tidak sesuai dengan temperatur yang telah ditentukan, maka akan memberikan sinyal kepada BTC, lalu BTC akan mengaktifkan kompresor, lalu kompresor akan mendinginkan ruangan pada kulkas. Overload sendiri bekerja hanya ketika terjadi kelebihan atau hal yang tidak wajar. Cara kerjanya, nanti overload akan memutus rangkaian itu sendiri. Ketika sudah kembali normal, maka akan tersambung kembali. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kesimpulan, kulkas merupakan alat rumah tangga listrik yang menggunakan proses pendingin untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas memiliki 2 sensor, yaitu sensor limit switch dan sensor termostat. Di dalam kulkas, bila salah satu sensor yang tadi saya sebutkan itu rusak, maka otomatis kulkas tidak akan berguna. Sensor termostat berperan sangat penting di dalam kulkas karena memiliki fungsi yaitu yang pertama, mengatur batas-batas suhu di dalam lemari es. Yang kedua, menghentikan dan menjalankan kembali kompresor secara otomatis. Yang ketiga, mengatur lamanya kompresor berhenti.
Di dalam kulkas, kompresor akan bekerja lebih lama daripada berhenti. Sementara sensor limit switch biasanya berguna dengan contoh, saat kita membuka pintu lemari es, maka lampu akan menyala. Dan saat kita menutup, maka lampu akan otomatis juga mati. Itu adalah fungsi dari limit switch. Di dalam kulkas, perbandingan yang terdapat pada sensor limit switch dan termostat sangat berbanding jauh. Karena ketika sensor limit switch rusak, kulkas masih bisa digunakan walaupun tidak ada lampu lagi. Beda dengan sensor termostat. Ketika sensor termostat hancur atau rusak, maka kulkas tidak akan berguna karena fungsi dari sensor tersebut adalah membuat suhu menjadi dingin